Saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Indonesia Bicara bersama saya Imam Priyono. Pada malam hari ini kembali kami terus memperbarui informasi bagaimana perkembangan daerah-daerah di tanah air. Kita ingin tahu apakah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik atau ada hal-hal lain yang kira-kira perlu diperkuat atau ditambahkan. Kita akan menuju ke provinsi paling timur Indonesia, di mana matahari terbit lebih awal dibandingkan semua daerah di Indonesia. Kita akan menuju ke Papua, kita akan berdiskusi soal COVID-19 dan juga beberapa kejadian atau peristiwa terkini di Papua. Langsung saja saya sapa 3 orang narasumber saya yang malam hari ini akan berdiskusi bersama saya di Indonesia Bicara. Langsung saya menuju ke Papua. Ada Maijen TNI Herman Asa Ribab, Pangdam 17 Cendrawasih. Panglima, selamat malam. Selamat malam Mas Imam. Apa kabar Panglima? Kabar baik. Baik, syukur. Baik, selanjutnya saya juga akan menyapa Irjen Polisi Paulus Waterpauw, Kapolda Papua. Pak Paulus, selamat malam. Ya Mas Imam Priyono, selamat malam. Baik, apa kabar Pak? Baik. Senang sekali bisa jumpa dengan Pak Kapolda dan Panglima kembali pada malam hari ini. Dan bersama kita juga telah ada anggota Komisi 1 DPR RI, Bung Yan Parmenas Mandenas. Bung Yan, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Bung? Kabar sehat selalu. Baik. Oke, Bapak-Bapak, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan kami hubungi. Kami ingin memperbaharui informasi apa yang telah dilakukan, kemudian apakah ada hal-hal yang perlu diperkuat. Saya mungkin pertama akan segera menuju ke Papua terlebih dahulu. Saya ingin minta beberapa hal dan informasi dari Papua. Mungkin ke Panglima terlebih dahulu. Panglima, Pak Herman, bagaimana kondisi di Papua, utamanya kondisi keamanan di Papua? Kami mendengar ada beberapa kejadian belakangan, diantaranya tentu ada KKB di hari Sabtu dan Minggu, kemudian di beberapa wilayah, kalau saya tidak salah juga ada hal-hal yang sifatnya bersentuhan dengan keamanan. Saya minta detail informasi terbaru, Panglima, silakan. Terima kasih Mas Imam. Jadi kita ketahui bahwa di Papua sampai dengan saat ini, khususnya untuk berkaitan dengan masalah penanganan COVID, sementara masih membatasi adanya penerbangan dan kapal laut yang membawa penumpang. Tetapi berkaitan dengan masalah kargo, itu tetap diizinkan, termasuk militer maupun tenaga kesehatan. Tentang situasi keamanan di Papua, beberapa hari ini ada hal-hal yang menonjol. Yang pertama, kejadian perkelahian antara anggota TNI dan Polri, khususnya di Polres Kabupaten Mamberamo Raya, di daerah Kasonaweja. Yang kedua, adanya kejadian penembakan di Timika. Dan yang ketiga, saat ini kita kemarin baru lihat saja dan hari ini ada perkelahian antara masyarakat di Kampung Toare dan Kehiran. Inilah yang mendasari situasi di Papua. Langkah-langkah yang kita ambil sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda untuk bagaimana kita menangani, khususnya yang terjadi di Kasonaweja. Yang pertama, saya mewakili seluruh pimpinan, TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, dan juga mewakili seluruh prajurit. Mohon maaf atas situasi yang terjadi sehingga terjadi korban, 3 saudara saya menjadi korban meninggal dunia. Dan kami dari pihak TNI bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal investigasi sampai dengan nanti proses penindakan hukum, karena ini sudah melakukan hal-hal yang sifatnya tingkat pidana. Berkaitan dengan situasi penanganan yang di Timika, itu sudah dilaksanakan, ada
kami sudah turunkan tim investigasi untuk bagaimana mengambil langkah sehingga nanti penegakan hukum akan dilaksanakan. Dan penanganan yang terjadi khususnya di daerah Kabupaten Jayapura, utamanya ada perkelahian antara masyarakat Kampung Kehiran dan Toware, ini juga sudah ditangani oleh jajaran kepolisian didukung oleh jajaran TNI. Ini situasi yang saya sampaikan khususnya di wilayah Papua. Terima kasih. Panglima, saya ingin dalami sedikit terkait dengan kondisi-kondisi yang tadi disampaikan. Apakah ini sebenarnya murni kasus per kasus, punya latar belakangnya sendiri, tetapi apakah ada hubungannya dengan suasana sosial kita yang memang tidak nyaman karena COVID-19 sekarang memaksa kita dalam tanda petik harus berdiam diri di rumah, harus social distancing. Apakah ada pengaruhnya terhadap suasana di Papua, Panglima? Untuk suasana berkaitan masalah COVID, terjadi berkaitan dengan bagaimana komunikasi masyarakat, bahwa ini merupakan aturan yang kita laksanakan turunan dari pemerintah sehingga dapat diikuti oleh kami di provinsi, terutama masalah social distancing. Kemudian berkaitan dengan situasi, sebenarnya ini tidak ada kaitan, tetapi bagaimana menyikapi dalam sikap dan perilaku dari prajurit itu sendiri, sehingga yang melakukan itu adalah oknum-oknum, sehingga itulah perlu pembinaan yang kita lakukan secara berjenjang dalam rangka bagaimana membina prajurit supaya bisa bersinergis dengan jajaran kepolisian dan juga dengan seluruh masyarakat. Baik. Sekarang saya ingin ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, saya minta update terbaru bagaimana situasi, pertama-tama mungkin keamanan dulu. Tadi Panglima sedang berdiskusi soal keamanan, kita sambung soal keamanan dulu. Pak Kapolda bisa bersama kami? Ya, bisa Mas Imam. Baik, Pak Kapolda, saya minta update atau perkembangan terbarunya. Ada peristiwa di Sentani, kemudian Sabtu dan Minggu kalau saya tidak salah ada situasi serangan dari KKB, kemudian ada beberapa peristiwa lain. Tadi sebagian sudah dibahas oleh Panglima. Sejauh ini apa amatan dari Polda di sana? Ya, yang jelas terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Imam dan pemirsa, saya pikir memang ini juga jadi kita ikut mencoba merenung-renung tentang kenapa kejadian berturut-turut ya terjadi di Papua berkaitan dengan situasi keamanan masyarakat maupun internal kita di kepolisian juga TNI, Polda Papua dan juga jajaran Kodam 17. Karena kejadian pada tanggal 12 April yang lalu itu bersamaan dengan Hari Paskah. Hari Paskah. Dan itu hari Minggu ya. Kemudian besoknya hari Senin itu juga kejadian di Timika di Mile 34. Dan saya bersama Bapak Panglima diikuti oleh Bapak Danrem 172, kemudian para pejabat utama Kodam, Polda. Kita bersinergi cepat untuk melakukan upaya-upaya turun langsung ke Kasanaweja tadi, tempat kejadian di Mamberamo Raya. Kita kumpulkan semua anggota kepolisian maupun juga prajurit TNI yang ada di sana dari Satgas, kemudian juga bersama pemerintah, Pak Bupati juga hadir. Kami juga memberikan beberapa arahan-arahan, petunjuk-petunjuk untuk tetap dalam ikatan kesatuan yang kuat, kemudian juga kebersamaan yang utuh. Nah, terkait dengan kejadian itu kami juga sampaikan bahwa memang mau dibilang apa sudah terjadi, sehingga yang kita pikir adalah bagaimana pertama evakuasi korban-korban yang masih luka atau yang masih hidup, kemudian juga membawa ketiga almarhum untuk disemayamkan di
rumah duka masing-masing. Kebetulan mereka di Merauke 2 orang dan juga 1 di Kabupaten Mapi. Semua lancar. Dalam kedukaan itu, kebersamaan itu juga ada yang luar biasa yang kita kaitkan bersama antara kami dengan Bapak Panglima Kodam, Bapak Kabinda, Bapak Danlanut, Danam Tamal, semua bekerja. Termasuk didukung oleh Pak Gubernur, melalui Pak Sekda juga mendukung kita semua. Nah, tapi memang ini jadi perenungan karena minggu berikutnya itu kemudian terjadi lagi kejadian di Timika. Nah, maksud saya, tadi di Timika hari Senin, ini yang terjadi kemudian di Toware tadi di mana? Di Jayapura, Sentani. Ya, ini menjadi catatan besar bagi kami. Kenapa permasalahan-permasalahan itu terjadi di saat-saat menjelang kita melakukan social distancing, melakukan upaya-upaya untuk berperang melawan pandemi COVID-19, tapi kenapa juga harus terjadi beberapa kejadian ini. Termasuk juga upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang juga beberapa waktu lalu, tanggal 30 April juga melakukan kekerasan masif kepada 3 karyawan PT Freeport Indonesia di Lowland Kuala Kencana, yang mengakibatkan 1 warga negara New Zealand meninggal dunia dan juga 2 karyawan PT Freeport lain luka-luka. Baik. Berturut-turut itu Mas dalam waktu 1-2 minggu ini, ya katakan seperti itu. Tapi kondisinya sudah kondusif Pak? Menjadi, ya, walaupun kejadian, tetapi yang kami lihat di sini adalah bagaimana kebersamaan kami para pimpinan di provinsi ini dalam kesatuan kami bersama-sama untuk menangani bersama permasalahan-permasalahan, termasuk yang tadi ditanyakan tentang COVID-19. Ya. Itu juga luar biasa kerjanya, sehingga semua melakukan peran fungsinya dan kemudian bersinergi dengan baik. Baik, kita lanjutkan soal COVID yang terkait dengan setelah jeda berikut ini mungkin, Pak Kapolda, agar lebih nyaman. Dan kami juga akan menunggu pandangan dari Bung Yan soal keamanan dulu. Setelah itu nanti paruh selanjutnya soal COVID. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Langsung saya ke Bung Yan. Bung Yan, kita bicara dulu soal keamanan. Ternyata di samping kita sedang berhadapan-hadapan dengan COVID-19, khusus untuk Provinsi Papua ada tantangan lain gitu ya. Masalah keamanan yang tantangannya khas dan spesifik begitu. Apa yang perlu kira-kira kita berikan perhatian Bung Yan di soal keamanan di Papua? Yang pertama, kami menyampaikan turut berduka atas korban insiden antara oknum aparat TNI Polri yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua. Yang kedua, terkait pandangan kami dalam proses pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Papua, sangat kami sayangkan karena di dalam situasi yang sedang mengancam kehidupan masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke, tapi secara khusus di Provinsi Papua, ada juga terjadi insiden-insiden yang sebenarnya tidak kita inginkan. Antara lain
pertikaian antara oknum anggota TNI dan Polri di Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 12 April kemarin, ya. Dan kemudian hal berlanjut juga pada tanggal 13 April insiden atau indikasi salah tembak yang terjadi di Kabupaten Timika terhadap masyarakat sipil. Kemudian tanggal 14 April terjadi juga insiden yang dilakukan oleh Satgas di daerah Depapre Kabupaten Jayapura terhadap masyarakat sipil yang sedang membentuk tim dalam penanganan masalah pencegahan pandemi COVID-19. Nah, tentunya dari beberapa kejadian yang ada, ya, ini bukan baru pertama kali kejadian yang terjadi di Papua seperti ini. Nah, sehingga kami minta untuk ada perhatian langsung dari Panglima TNI dalam rangka penyelesaian persoalan konflik antara oknum aparat TNI dan Polri di Kabupaten Mamberamo Raya secara tuntas, dan pelakunya harus ditindak tegas, ya. Ditindak tegas dalam artian bahwa baik itu ditindak secara hukum militer dalam rangka penanganan pelanggaran kode etik sebagai anggota TNI aktif, dan setelah itu yang kami harapkan adalah ada tindakan investigasi yang mengarahkan sampai dengan pada proses pemecatan oknum pelaku penembakan yang mencoreng nama institusi TNI di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Nah, tentunya kami berharap bahwa bukan saja ada tindakan internal secara institusi, tetapi perlu juga dilakukan proses-proses eksternal, ya, yang dilakukan di peradilan umum dalam penindakan terhadap kasus indikasi pembunuhan terhadap 3 anggota polisi aktif yang tanpa melakukan perlawanan dan menimbulkan terjadinya korban. Nah, oleh sebab itu, dari rentetan kejadian di Papua ini, kami harapkan ke depannya tugas TNI, ya, dan Polri itu harus saling bersinergi untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Nah, yang kedua, tugas TNI dan Polri, ya, harus bersinergi dalam rangka membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, baik dalam melaksanakan Kamtipmas, ya, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas pertahanan, ya, yang menyangkut dengan ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Nah, sehingga negara kita jaga bersama, rakyat kita jaga bersama, jangan sampai sesama kita saling beradu otot, ya, yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan kejadian ini bukan saja terjadi di Papua, ya, hampir insiden antara TNI dan Polri terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kami hitung-hitung kurang lebih dari 13 kejadian konflik antara TNI Polri yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Baik. Nah, sehingga kami harapkan ke depan ada evaluasi secara menyeluruh, secara total. Musuh kita adalah bukan bangsa kita sendiri, ya. Nah, musuh kita yang paling utama adalah ancaman dari luar. Nah, sehingga kekuatan kita, baik TNI maupun Polri dan masyarakat, kita harus bersatu untuk mencegah, ya, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan dan akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Baik. Nah, ini yang menjadi harapan kami, sehingga tentunya kami akan menunggu hasil investigasi terakhir, ya, dari TNI, ya, maupun kami juga minta masukan masyarakat, ya, untuk selanjutnya kami akan coba untuk rapatkan khusus persoalan ini dengan Panglima TNI di Komisi 1. Baik. Baik, Bung Yan, terima kasih. Saya minta tanggapan sedikit mungkin dari Pangdam dulu. Silakan, Panglima. Ada tanggapan?
Mohon maaf, kami belum dapat mendengar komentar dari Panglima. Baik, Pak Kapolda bisa mendengar saya, Pak? Pak Kapolda? Baik, Pak Kapolda bisa mendengar saya? Panglima bisa mendengar saya? Baik, Panglima mungkin silakan Panglima. Selamat malam, Mas Nam. Baik, Panglima. Ada komentar terhadap beberapa masukan dari Bung Yan tadi? Oh baik, kita mungkin jeda dulu. Mohon maaf Panglima, kita jeda dulu. Kita akan perbaiki dulu jalur komunikasi teknis yang terganggu barusan. Setelah jeda kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih memperbaharui informasi dari Provinsi Papua terkait penanganan masalah-masalah keamanan dan juga masalah COVID-19. Sekarang saya langsung menuju kembali ke Papua. Panglima, ada tanggapan mengenai beberapa hal yang disampaikan Bung Yan? Pak Kapolda juga boleh. Panglima dulu mungkin. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam, Pak Yan. Siap. Terima kasih masukan dari Pak Yan berkaitan dari bagaimana penanganan situasi keamanan di Papua. Kita ketahui bahwa kami, Bapak saya bersama Bapak Kapolda di sini sebagai perpanjangan tangan dari Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri, sehingga situasi-situasi yang terjadi kesalahpahaman antara oknum aparat TNI dan Polri yang sudah terjadi di Mamberamo Raya menjadi perhatian khusus dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang telah memerintahkan kami untuk melakukan investigasi bersama Bapak Kapolda untuk mengikuti proses hukum secara terbuka jika ada anggota yang melakukan pelanggaran. Kejadian tersebut sangat membuat menyesal bagi kami bersama Pak Kapolda, tetapi kami bersama-sama telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, saya bersama Bapak Kapolda memerintahkan tim investigasi dipimpin oleh Komandan Korem 172 bersama Asintel, Dir Intelkam dan Propam turun ke Kasunaweja, Kabupaten Mamberamo Raya untuk menangani hal tersebut pada tanggal 12 April. Saya bersama Bapak Kapolda pada tanggal 13, sehingga kita bagaimana untuk mengambil langkah supaya menghindari konflik yang mungkin lebih luas lagi. Bagaimana kita menciptakan sinergitas, kekompakan antara aparat TNI dan Polri khususnya yang berada di wilayah Papua. Ini yang kami ambil langkah-langkah ini, sehingga bagaimana pelaksanaan pengamanan di wilayah Papua, kami bersama jajaran kepolisian tetap sinergis untuk menjaga itu. Itu dari kami, silakan. Baik, Pak Kapolda, ada tanggapan? Khususnya mungkin bisa dieksplor juga dengan kondisi di Sentani, karena salah satu yang membuat menarik di Sentani, kalau saya tidak salah, ada hubungannya juga dengan COVID-19 misalnya. Silakan Pak Kapolda. Ya, betul Mas Imam. Bahwa kejadian di Tuare itu sebenarnya kan berdasarkan informasi laporan yang kami terima dari Kapolres dan pejabat utama yang kami turunkan ke sana, dilaporkan bahwa memang latar belakangnya adalah akibat daripada pembatasan masuk keluarnya warga di sekitar kampung itu, sehingga mengakibatkan tetangga samping kampung itu tidak menerima, mungkin saling tegur dan lain sebagainya. Kemungkinan besar itu karena kurangnya komunikasi saja. Tapi juga kami duga kemungkinan juga ada masalah-masalah lampau yang sudah laten di antara mereka. Tapi semua terjadi cepat dan kami juga cepat menurunkan kekuatan
kemudian bersinergi antara pejabat utama kami, Pak Karo Ops, Bimbing Karo Ops, Dir Intel dan juga Dir Samapta dan Satprimob bersama dengan Pak Dandrem dan Dim dan jajaran Kodim dan Polres itu langsung menangani bersama-sama. Dan syukur semua bisa terelaborasi baik di lapangan, kemudian kita bisa menghalau kelompok-kelompok ini untuk tidak melakukan kekerasan-kekerasan berlanjut. Tadi saya juga menginstruksikan kepada Kapolres, saya sampaikan prinsipnya kita mau semua cepat, aman dan damai. Memang ada kejadian, itu nanti kita proses. Tetap kita akan proses siapa yang melakukannya dan siapa yang memimpinnya, itu tetap nanti. Tapi setelah semua penyelesaian dilakukan dulu. Karena kan yang mengetahui persoalan sebenarnya itu kan dari warga masyarakat yang para tua-tua adat di situ, yaitu Ondo Afi dan juga kepala-kepala suku. Juga kami dibantu oleh salah satu tokoh masyarakat, Dr. Menangsang, yang juga sudah cukup lama bergaul dengan masyarakat di situ sehingga terbantukan selain para Pak Bupati sendiri. Sekarang tinggal tadi kita sudah bisa makamkan salah satu korban dengan aman walaupun ada isu-isu sana sini, tapi sudah bisa dikendalikan. Kemudian nanti 1-2 hari ke depan kita akan tinggal tunggu penyelesaian secara adat maupun nanti penyelesaian lebih lanjut bila dalam proses ada tuntutan-tuntutan dari warga masyarakat yang memang ada korban rumah dibakar, rumah dirusak, kemudian ada sarana-sarana lain yang memang dampak daripada konflik itu sendiri. Baik. Nah, itu pasti ada yang menuntut. Nah, itu nanti kita akan tangani bersama. Baik. Baik, gitu, Mas. Sekarang Bapak-bapak sekalian, saya akan sedikit berganti topik. Kita akan spesifik berbicara COVID-19. Kami minta informasi terkini tentu pada tugas dan fungsi Bapak-bapak sekalian. Saya ke Pak Kapolda terlebih dahulu. Pak Kapolda, bagaimana perkembangan terkini penanganan COVID-19? Tentu utamanya berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian, karena tentu sekarang kita sudah masuk ke fase yang baru, diantaranya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, kami ketahui mulai menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Sejauh mana sebenarnya hal ini berlangsung di Papua? Pak Kapolda, lebih dulu, silakan. Iya, Mas Imam, terima kasih. Jadi sejak adanya instruksi dari pimpinan negara lewat Bapak Kapolri, ya, Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri, kemudian dilanjutkan kepada kami di jajaran, kami terus melangkah cepat bertepatan dengan adanya operasi Amanusa 2 2020, yaitu operasi khusus untuk penanggulangan bencana yang kebetulan ada bencana non alam yang kali ini pada pandemi COVID-19, sehingga satuan tugas yang sudah kita buat, kita bentuk, itu otomatis mereka sudah bergerak, mulai dari yang penyelidikan, penindakan, pengobatan, sampai dengan perbantuan, itu semua sudah kita punya. Dan juga sarana-sarana termasuk personilnya sudah kita lengkapi dengan APD dan lain sebagainya, termasuk juga sinergi dengan pemerintah daerah terkait dengan perlengkapan-perlengkapan yang akan digunakan dalam rangka situasi darurat, baik di Rumah Sakit Bayangkara Polri, Rumah Sakit Polri Bayangkara Jayapura maupun di beberapa rumah sakit daerah lainnya. Kami juga membentuk unit reaksi cepat. Unit reaksi cepat itu terdiri dari dokter dan tenaga medis serta beberapa anggota yang kita siapkan seragamnya secara khusus dengan sarananya khusus. Itu ada beberapa laporan dari masyarakat, misalkan terjadi di beberapa kampung ataupun di wilayah-wilayah desa, itu langsung ditangani, termasuk sampai dengan perbantuan kepada pemakaman korban COVID itu sendiri. Ya. Itu kira-kira yang kami ambil langkah. Selanjutnya kami juga melakukan awal-awal itu ya melakukan sosialisasi bersama dengan terpadu dengan pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten yang ada dengan provinsi untuk menyatakan pada masyarakat agar selalu disiplin, menjaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Itu sudah kami lanjutkan, memberikan informasi terus menerus kepada warga masyarakat. Nah, yang lain yang terkait dengan
saat ini keadaan bencana yang sudah melingkupi warga masyarakat ini, kita juga memberikan perbantuan-perbantuan sebahan 9 bahan pokok kepada warga masyarakat. Ya, baik di Polres maupun yang ada di Polda. Itu Mas kira-kira. Baik, sekarang saya ingin ke Panglima. Pak Herman, bagaimana kondisi penanganan COVID dari tugas dan fungsi TNI seperti apa sejauh ini yang dilakukan di Papua, Pak Herman? Terima kasih Pak Imam. Untuk penanganan COVID khususnya di Papua, dari gugus tugas Provinsi Papua, tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa seluruhnya sudah siap. Dan salah satu rumah sakit kami, Martin Inday, rumah sakit tingkat 2 merupakan rujukan untuk menerima pasien COVID. Rumah sakit yang berada di Papua khususnya untuk di Kodam 17 Cendrawasih hanya satu yang bisa dilihat dari sisi fasilitas, dilihat dari sisi tenaga medis, dan juga sarana rumah sakit. Sedangkan rumah sakit pembantu yang lainnya yang berada di kabupaten-kabupaten khususnya punya TNI Angkatan Darat tidak memenuhi standar untuk bisa dijadikan sebagai rumah sakit rujukan. Sehingga untuk penanganan COVID khususnya masyarakat yang kena masalah positif COVID itu ditangani di Rumah Sakit Martin Inday. Dan sampai saat ini kami dari jajaran TNI, Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat sudah memerintahkan kami untuk menangani setiap pasien yang mungkin positif COVID-19 dan juga bagaimana kita menangani, mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh gugus tugas yang bekerja sama dengan kepolisian untuk kita mencegah agar hal ini tidak terjadi penyebaran yang lebih besar di Papua. Kita ketahui kenapa sampai dengan Papua mengambil langkah untuk pembatasan penumpang masuk ke Papua, baik lewat udara maupun lewat kapal laut, karena yang pertama tadi saya katakan keterbatasan sarana rumah sakit, yang kedua keterbatasan tenaga medis, yang ketiga khusus di Jayapura untuk transportasi ke daerah pedalaman itu sangat terbatas berkaitan dengan masalah cuaca. Hal ini juga akan berpengaruh. Sedangkan kabupaten-kabupaten yang berada di pegunungan ini juga sangat terbatas dari sisi sarana maupun tenaga medis yang menangani tentang masalah COVID. Oleh sebab itu langkah yang diambil oleh Provinsi Papua yang juga melaksanakan pembatasan ini dengan harapan mencegah supaya tidak terlalu penyebaran khususnya di daerah pedalaman. Ini yang kami ambil langkah bersama-sama dengan kepolisian dan juga bersama-sama dengan pemerintah daerah Provinsi Papua untuk bagaimana mengurangi, mencegah penyebaran COVID yang begitu besar, sehingga kami menekan itu. Baik. Untuk mencegah sehingga terjadi pengurangan dalam kondisi itu masih. Baik, Bung Yan, kondisi perlawanan kita terhadap COVID-19 tentu tampaknya masih membutuhkan waktu. Per hari ini saja sudah cukup lama rasanya kita tinggal di rumah begitu, melakukan social distancing atau jaga jarak, termasuk di Provinsi Papua. Tentu mulai ada kejenuhan dan seterusnya. Ini yang kita khawatirkan juga bisa memicu konflik antar warga dan seterusnya, dan sudah terjadi bahkan di salah satu daerah di Papua. Apa yang perlu menjadi catatan kita semua, Bung Yan? Apalagi mungkin kita masih butuh waktu nih untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada aparat TNI dan Polri, ya, baik secara nasional, tapi juga khususnya di Provinsi Papua, karena sampai sejauh ini kami memantau Panglima Kodam 17 Cendrawasih maupun Pak Kapolda Papua sangat aktif sekali bersama seluruh jajaran anggota yang ada di daerah untuk membantu melakukan sosialisasi terkait dengan social distance, tapi juga physical distance, dan juga pembatasan kunjungan orang yang masuk dari luar Papua ke Papua,
sehingga sampai dengan hari ini kebijakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua beserta seluruh kabupaten kota masih sangat konsisten, ya, masih sangat konsisten untuk menjaga situasi penyebaran pandemi COVID-19 di Provinsi Papua. Nah, dan kami ikuti bahwa walaupun angka positifnya naik di Provinsi Papua, tetapi tidak begitu signifikan. Ya. Dan 118 angka yang sembuh justru lebih banyak ketimbang yang meninggal. Sehingga harapan saya masyarakat Indonesia tidak boleh terlalu panik, ya, khususnya yang ada di Provinsi Papua sampai dengan adanya terjadi konflik seperti di Sentani, ya. Saya pikir ini hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini sebenarnya penyakit biasa yang bisa kita hadapi. Nah, cuma karena ini adalah wabah atau virus baru dan belum ada obatnya, sehingga menimbulkan ketakutan masyarakat yang berlebihan secara global. Nah, tetapi tentunya dengan kondisi stamina kita yang normal, ya, akan mampu untuk melawan dan menyembuhkan virus yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Jadi mari saya mengajak seluruh masyarakat yang ada di Papua dan masyarakat di seluruh Indonesia untuk kita bersama-sama bangkit, ya, kita memberikan support kepada saudara-saudara kita yang memang terindikasi positif tetapi yang dalam pengawasan, ya, sehingga mereka benar-benar bangkit untuk melawan, ya, melawan pandemi COVID-19 ini, sehingga tidak menyebar di lingkungan di mana kita berada, tetapi juga di lingkungan masyarakat yang belum terdeteksi dari hasil pemeriksaan, ya, atau rapid test. Ya. Nah, sehingga saya pikir masyarakat memang benar-benar khususnya yang di Papua mengikuti seluruh anjuran pemerintah, protokol kesehatan yang ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Kapolda, Pangdam yang selama ini sudah cukup membantu pemerintah daerah untuk terus melakukan distribusi, termasuk saya lihat Pak Kapolda dan Pangdam juga cukup aktif untuk memberikan dukungan sembako kepada masyarakat. Nah, ini kita perlu berikan apresiasi dan dicontohi juga oleh daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Sehingga pandemi ini bukan saja dihadapi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi kita semua secara gotong royong, dengan semangat gotong royong, dengan semangat kebinekaan kita bangkit, kita membantu saudara-saudara kita satu sama lain, ya, baik dari aspek kesehatan, aspek sosial, ekonomi, ya, sampai dengan hal lain yang tidak kita ketahui. Baik. Sehingga masyarakat kita akan tentunya optimis untuk kita bersama-sama mampu menghadapi dan keluar dari pandemi COVID-19 dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik. Saya ke Kapolda sebentar, kemudian ke Panglima, nanti terakhir Bung Yan lagi. Sedikit-sedikit. Pak Kapolda, saya ingin tahu kondisi terkininya di Papua. Karena berdiam di rumah berminggu-minggu seperti keadaan kita sekarang kan tentu menimbulkan kejenuhan. Apalagi Papua itu luar biasa indah begitu ya. Bukan tidak mungkin masyarakat mulai mungkin ingin keluar, tidak nyaman untuk tetap menjaga jarak. Bagaimana kondisi di sana dan apa cara-cara persuasif yang dilakukan agar masyarakat tetap patuh ada di rumah, Pak Kapolda? Ya, terima kasih Mas Imam. Jadi saya berkaca dari Kota Jayapura dan juga Kabupaten Sentani, ya, Kabupaten Jayapura Sentani. Jadi memang kalau Sentani sudah disepakati pukul 14.00 itu semua sudah close. Jadi aktivitas masyarakat itu semua berhenti, sehingga memang praktis di atas jam itu sampai dengan malam itu sepi, ya. Artinya mereka taat ajas. Kemudian yang kedua, Kota Jayapura masih memberikan toleransi sampai dengan jam 18.00. Ya. Nah, itu di atas jam itu saya mengamati juga masyarakat patuh. Ya, memang kemarin ada sempat
pada saat hari Minggu kemarin ada sekelompok pemuda rame-rame berolahraga di mana di jembatan Yotefa, ya kemudian dibubarkan langsung oleh Kapolres dan juga Pak Wakil Wali Kota. Tapi masih dengan cara-cara persuasif ya Pak ya? Kita sepakat persuasif. Memang kemarin ada sedikit berita tidak menyenangkan di mana anggota kita ketika mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan COVID corona ini, dia terlalu over, mengatakan bahwa nanti akan dicambuk dan sebagainya. Saya sekaligus mau klarifikasi di saat yang baik ini, Mas, tidak ada itu. Nggak ada ya. Itu mungkin anak ini terlalu bercerita panjang sehingga terlalu emosi begitu, semangat begitu, sehingga dia berlebihan mengatakan seperti itu. Dan Kapolresnya sudah juga mengatakan permintaan maaf. Kemudian kemarin saya juga mewakili seluruh jajaran menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat bila hal ini sedikit mengganggu pikiran mereka. Tidak usah khawatir tentang hal-hal itu. Kita tidak akan melakukan langkah-langkah sampai sedahsyat itu. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Panglima terakhir, apa harapan Panglima kepada masyarakat Papua tentu pada khususnya dan mungkin kepada Bung Yan nih yang ada di pusat. Silakan Panglima. Terima kasih Mas Imam. Harapan saya bagi saudara-saudara saya di wilayah Papua dan juga di seluruh Indonesia, yang pertama kita mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah dengan disiplin social distancing, penggunaan masker, kemudian setelah kegiatan atau awal kegiatan melaksanakan bersih, cuci tangan, kemudian kegiatan menjaga jarak antara kurang lebih minimal 1 meter, dan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kontak langsung dengan orang yang mungkin diindikasi positif COVID supaya bisa dihindari. Saya kira itu yang pertama diperhatikan, masalah disiplin distancing. Kemudian yang kedua, tetap di rumah supaya mengurangi penyebaran COVID. Terima kasih. Baik, Bung Yan terakhir, apa pesan-pesan kepada kita semua, Bung? Harapan saya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, ya, saya mengharapkan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mari kita bersatu, ya, kita berdoa bersama. Kita hadapi situasi ini dengan ikhlas, ya. Kita membantu pemerintah memberikan dukungan yang penuh dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian kita juga dengan kesadaran yang tinggi, saya mengajak seluruh masyarakat kita yang ada di Papua maupun masyarakat yang ada di seluruh Indonesia untuk mari kita melaporkan diri kepada petugas kesehatan atau Satgas COVID-19 yang ada di seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia, kurang lebih 34 provinsi, sehingga mereka mampu mendeteksi, ya, penyebaran dan tingkat penyebaran dari pandemi COVID-19. Yang tentunya akan memberikan gambaran kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah menangani pasien-pasien yang memang terindikasi positif. Yang berikut, kami berharap baik aparat TNI dan Polri, ya, yang ada di Papua untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat dalam rangka membantu pemerintah daerah, tetapi juga dalam rangka mengawasi kehidupan sosial masyarakat yang ada di Provinsi Papua, sehingga harapan kami saudara-saudara kita yang ada di seluruh pelosok tanah Papua dapat didukung dan dapat dibantu, ya, dari aspek kehidupan mereka sehari-hari, baik itu dukungan sembako, tetapi juga dukungan pelayanan kesehatan, sehingga situasi
dan pandemi COVID-19 yang kita hadapi kurang lebih sekarang sudah masuk pada 2 bulan menjelang 3 bulan nanti, mampu kita bertahan bersama-sama dan kita lewati, tentunya akan memberikan harapan besar dan suatu kemajuan besar untuk kita ke depan dalam membangun kebersamaan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Amin. Dan salam hormat saya buat Pak Pangdam dan Kapolda, buat seluruh jajaran gugus tugas, dan para dokter, para medis yang menjadi garda terdepan untuk melawan pandemi COVID-19. Semoga tugas-tugas kita yang mulia ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan dan keselamatan bangsa dan negara, keselamatan masyarakat kita di Provinsi Papua dan di seluruh Indonesia. Baik, Bung Yan Permenas Mandenas, anggota Komisi 1 DPR RI, terima kasih. Irjen Polisi Paulus Waterpau, Kapolda Papua, terima kasih. Majen TNI Herman Asariba, Pangdam 17 Cendrawasih, terima kasih. Bapak-bapak, terima kasih. Selamat bertugas. Sekali lagi saya ingin mengutip Bung Yan, ini tugas yang mulia, yang terbaik untuk bapak-bapak sekalian. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Imam. Baik, selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih Mas Imam. Selamat malam. Terima kasih Salam hormat untuk seluruh pemirsa di tanah air. Baik, pemirsa, itu tadi diskusi kami dengan 3 orang narasumber. Kami berharap yang terbaik untuk kita semua dan kami berharap khususnya di Provinsi Papua situasinya bisa kondusif, kita bisa segera keluar dari situasi yang tidak nyaman akibat COVID-19. Saya Imam Priyono, ini Indonesia Bicara. Selamat malam, sampai jumpa.